Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sahabatku yang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tidak menyetujui terhadap aksi teror, kekerasan, kebiadaban yang terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan atas nama apapun. Karena semua perilaku itu akan menyebabkan jatuhnya korban jiwa secara sia-sia dan mampu mengoyak segala macam peradaban yang sudah ada saat ini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bangsa Indonesia dengan begitu banyak keragaman di dalamnya masih terjaga kondusivitasnya dengan tatanan pemerintah yang ada. Patut kita apresiasi bagaimana kinerja Densus 88 di bawah naungan Polisi Republik Indonesia sebagai penjaga garda terdepan untuk memberantas aksi terorisme yang terjadi. Bisa kita bayangkan, bisa kita lihat bagaimana di belahan dunia sana bangunan dibangun bertahun-tahun harus hancur dengan seketika lantaran terjadi aksi teror di dalamnya. Alhamdulillah, di Indonesia mari sama-sama kita berantas aksi teror dan merawat kebinekaan yang ada. Sahabatku yang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih saja ada orang-orang, oknum-oknum yang ingin mengoyak keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tampaknya orang tersebut tidak mengerti arti daripada kebinekaan, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kita saat ini berada di zaman yang serba terbuka. Media sosial, media online yang saat ini berada di dalam genggaman kita. Kita gunakan untuk mencari berita-berita yang kita butuhkan di dalamnya. Namun masih saja kita menemukan banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, konten-konten yang bernada menjatuhkan seseorang, bahkan sampai menyalahkan seseorang. Bahkan pula ada istilah-istilah yang menamakan dan melabelkan seseorang itu kafir, munafik, dan sesat. Sejarah sudah mencatat bahwasanya pelabelan-pelabelan tersebut adalah menjadi sumber terhadap terjadinya perang saudara. Istilah munafik, kafir, dan sesat itu dalam Islam kaitannya adalah nada-nada yang negatif dan provokatif yang dapat merusak dan mengoyak kebinekaan bangsa Indonesia. Sahabatku yang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih membahayakannya lagi adalah istilah-istilah kafir, munafik, sesat itu tidak hanya dilontarkan kepada mereka yang tidak seagama dengannya, tetapi juga dilontarkan kepada umat Islam yang tidak seideologi dengannya. Inilah yang menurut hemat saya menjadi bintik kebencian, kehancuran, dan peperangan antar saudara. Bukan hanya saudara seagama, tetapi saudara antar umat beragama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208? Allah menyampaikan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah, peluklah agama Islam secara menyeluruh. Islam yang berarti dalam bahasa Arab artinya adalah kedamaian, artinya adalah selamat, artinya adalah kepasrahan. Dalam konteks arti Islam pada hakikatnya adalah maka menunjukkan umat Islam harus dan terus menjaga kedamaian yang terjadi dalam tatanan peradaban dunia, khususnya di Indonesia dalam merawat kebinekaan yang ada. Bukankah segelintir orang yang mengatakan bahwasanya
umat Islam adalah agama yang keras, agama yang penuh dengan kebiadaban. Mereka tidak salah bila mana mengucapkan seperti itu. Ini terjadi akibat ada orang-orang yang ingin merusak wajah Islam, citra Islam yang sebagai agama yang ramah dan toleran. Bukankah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, bagi semua umat manusia, bagi seluruh makhluk yang ada di bumi? Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad untuk tidak lain dan tidak bukan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam dengan ramah, tidak pernah marah-marah. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam dengan merangkul, tidak memukul. Maka dari itu sebagai kita selaku umat Islam, mari sama-sama kita ciptakan, kita rawat kebinekaan yang sudah terbangun puluhan tahun yang ada di Indonesia. Keragaman antar suku, budaya, bahasa, serta agama yang ada di Indonesia. Karena kita sebagai umat Islam adalah umat agama mayoritas yang ada di Indonesia, maka sudah sepantasnya dan seharusnya kita yang menjaga kedamaian di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua, agar kita dapat merawat kebinekaan di negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.